Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, sudah ketemu? 1, 2, 3. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak-Ibu Saudara, latar belakang dari ayat ini adalah ketika Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Salomo untuk kedua kalinya, yakni saat Salomo ini sudah berhasil menyelesaikan bait rumah Tuhan atau bait Allah, juga istana raja, dan bahkan melakukan banyak hal yang lain yang dilakukannya dengan hikmat Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan rindu juga bahwa umatnya tetap setia di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebab jika umat ini tidak setia kepada Tuhan dan melakukan yang jahat dan berkompromi lagi dengan dunia mereka, maka mereka akan mengalami kekeringan, kemandulan, dan penyakit sampar di ayat yang ke-13 tadi. Hal yang sama, hukuman Tuhan juga akan kita alami bila kita berpaling dan undur dari hadapan Tuhan. Namun janji Allah dalam ayat 14 juga akan menjadi bagian kita, yaitu kalau kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan kepada umat Israel pada dalam ayat ini, kita akan mengalami pemulihan, ya, baik secara pribadi, secara keluarga, dan juga secara berbangsa, ya. Bandingkan dengan kisah para rasul 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 13 dan 14 nanti bisa dibaca sendiri, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah jawaban Tuhan kepada Salomo dan kepada umat Israel, ya. Pembaruan hidup di tahun baru ini adalah kesempatan untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan, ya. Kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Salomo. Dengan Salomo ini, Israel ini sampai mengalami puncak kejayaan, ya, sehingga bangsa-bangsa itu semuanya bisa melihat kemuliaan Raja Salomo. Namun Salomo yang diberikan hikmat yang luar biasa ini, dia juga tetap harus berawas-awas pada tindakannya, sikapnya yang dijalani. Maka kita diingatkan juga untuk pertama merendahkan diri, ya. Di ayat yang 14 tadi, 14a, umat Israel harus mengakui kelemahan dan ketergantungan mereka kepada Tuhan. Jadi merendahkan diri berarti mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, meskipun Raja Salomo adalah raja yang mempunyai hikmat yang luar biasa,
umat Israel juga disebut umat pilihan Tuhan sendiri. Namun mereka tidak boleh sombong ya, karena yang hanya ditinggikan itu hanya Tuhan sendiri. Umat itu dan umat pilihannya dan raja pun tidak boleh meninggikan diri, karena itu hanya milik Tuhan. Melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara, Salomo dan umat Tuhan diajar supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan ya. Kita ini siapa ya Bapak Ibu Saudara? Meskipun kita punya kemampuan, punya gelar yang tinggi, tetapi sebenarnya kita itu sama di hadapan Tuhan ya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Kita harus mengakui kemiskinan rohani kita. Kita itu terbatas. Kita itu bukan siapa-siapa ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu di 1 Petrus 5 ayat 5b. Kalau yang di dalam Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi kita itu seperti ranting ya, ranting. Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah melihat pohon anggur ya. Pohonnya itu menjalar-jalar ya. Dan di situ ada batang pokok ya. Dan batang itu ada ranting-ranting menjalar-menjalar. Dan itu kita seperti ranting itu, kita hanya menempel di situ. Kalau ketika ranting itu dipatahkan, ya tidak akan bisa berbuah ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita diingatkan untuk berdoa. Doa dan mencari wajah Tuhan ya, mencari wajahnya. Di ayat 14b, umat Israel harus berdoa dan mencari bimbingan kepada Tuhan. Harus berseru dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan turun tangan bagi masalah kita. Doa yang dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 1 adalah doa yang tidak berkesudahan, yang tidak jemu-jemu berdoa, selalu berdoa, karena itu menjadi nafas kehidupan orang percaya. Dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita itu bisa diselesaikan lewat doa ya, karena doa itu melampaui akal kita semua Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas 18 ayat 1 mengatakan bahwa suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah itu, makanya kita sebagai pelayan Tuhan yang sudah melayani di mimbar, kita harus selalu mempunyai kehidupan doa. Kehidupan doa itu harus menjadi gaya hidup kita, baik tidak cuma di gereja saja ya, tetapi harus kita lakukan di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, di jalan, dimanapun kita berada. Itu harus kita selalu harus terhubung ya. Kalau handphone itu ada datanya, itu kalau datanya dimatikan itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ini mau cari browsing tidak bisa. Tapi kalau itu di on kan, itu akan terhubung ya, seperti itu. Jadi kita akan selalu connect dengan Tuhan. Dan mencari wajah Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, umat Israel dalam yang dipimpin oleh Salomo juga harus dengan tekun dan mendambakan kehadiran Tuhan dalam doa. Mencari wajah Tuhan berarti mencari kehendak-Nya.
Dan ini membutuhkan kesadaran dan ketergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain merendahkan diri, umat Israel harus berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, di dalam ayat 14c, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jadi umat Israel, umat Tuhan harus berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita tahu bahwa umat Israel itu selalu jatuh bangun dalam kehidupan mereka yang tidak disukai oleh Tuhan, ya. Mereka melakukan penyembahan berhala, ya. Mereka mempunyai Allah lain, dan Tuhan ini Tuhan yang pencemburu, ya. Dia tidak ingin bahwa tiada yang lain selain Tuhan sendiri. Umat Israel harus sungguh-sungguh bertobat, ya, dan berbalik dari dosanya dan semua bentuk penyembahan berhala. Harus meninggalkan kebiasaan yang buruk dan memilih jalan yang benar. Yang ini adalah jawaban Tuhan, ya. Berpaling dari kesalahan berarti mengubah hidup. Hal ini membutuhkan kekuatan dan kemauan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyatakan kepada Salomo, jadi kalau mereka mau merendahkan diri, kalau mereka mau berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan kalau mereka mau berbalik dari jalan-jalannya, maka Tuhan mempunyai janji bahwa Tuhan akan mendengarkan mereka ketika mereka berdoa, ya. Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi penerapannya adalah, mari kita belajar dari kehidupan bangsa Israel ini. Kita harus mengakui kelemahan dan ketergantungan kepada Tuhan. Kita ini hanya seorang manusia biasa, ya. Saya mengakui bahwa saya tidak punya kemampuan yang lebih, mungkin, ya. Kita itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, ya. Kita seperti bejana. Bejana itu dibentuk dari tanah liat, ya. Nah, yang kedua, kita harus berdoa secara teratur dan memperkuat iman. Nah, kita harus mempunyai kehidupan doa. Doa itu bisa menjadi gaya hidup kita. Jangan tinggalkan kehidupan doa kita, karena itulah saatnya kita selalu terhubung dengan Sang Pemberi kehidupan. Yang ketiga, kita mencari kehendak Tuhan dalam segala aspek hidup. Ketika kita di sela-sela kehidupan kita, mari sempatkan waktu untuk terus merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Nah, itulah yang dan kemudian adalah berbalik dan meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kebiasaan yang buruk dan memilih jalan yang benar. Pak Eno sering mengatakan bahwa sekarang berhala itu bisa bukan hanya patung, ya, tetapi bisa berupa idola, bisa menjadi kesenangan, itu bisa menjadi berhala. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu melihat kembali, introspeksi diri, apa yang menjadi berhala dalam hidup kita. Itu bisa gadget kita, mungkin juga hobi kita, atau hal yang lain yang membuat kita itu menjauh daripada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ini kita mengajarkan bahwa pentingnya pembaruan hidup, ya. Pembaruan hidup itu terjadi hari lepas hari, ya. Paulus pernah mengatakan, meskipun manusia jasmani kami itu semakin merosot, tetapi
manusia batinnya kami selalu diperbarui dari sehari ke sehari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dengan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, serta berpaling dari kesalahan, kejahatan kita akan mengalami kemenangan dan kebahagiaan yang sejati. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman yang ringkas, dan kiranya ini menjadi perenungan kita di malam hari ini, agar kita memperbarui komitmen kita di tahun 2025 untuk kembali mengawali tahun ini ya.